Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat farmasi yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersama-sama dalam rangka podcast pendidikan karakter dan pengembangan dakwah kampus Islami. Tidak terasa, alhamdulillah kita telah berada di ujung dari kegiatan ritual haji oleh para duyufur rahman, tamu-tamu Allah di Baitullah. Dan bulan ini adalah bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun dalam kadar penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di bulan ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Azim ketika menafsiri kalam Allah yang agung ini itu menjelaskan bahwa Ashhurul Hurum itu atau bulan-bulan yang diharamkan itu adalah bermakna bulan yang dimuliakan. Dimuliakan karena memang bulan-bulan itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah darinya. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah darinya yaitu bulan Rajab Mudhar. Sahabat-sahabat podcast yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum risalah dinul Islam di bawah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh umat yang dulu mendapatkan stereotip sebagai umat yang jahiliyah yang tentu kontraproduktif dengan kita umat Islam hari ini. Kebiasaan itu adalah kebiasaan yang saling bertikai satu sama lain, saling cekcok satu sama lain. Bahkan dari situlah kemudian menyulut peperangan di antara mereka sehingga gemerincing pedang di masa itu sudah menjadi sesuatu yang lazim gitu. Maka setiap datangnya bulan-bulan haram gitu, dimulai dari bulan Zulqa'dah itu yang bermakna qu'udi anil qital, adanya gencatan senjata di antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, suku dengan suku lainnya. Ini yang menjadi catatan kita buat hari ini, bahwa ternyata umat yang terdahulu yang mendapatkan stereotip sebagai umat yang jahiliyah, toh ternyata ketika setiap datangnya bulan-bulan haram yang dimulai dari bulan Zulqa'dah, kemudian dilanjutkan dengan Zulhijjah, kemudian dilanjutkan dengan Muharram, itu ternyata melakukan gencatan senjata untuk menghormati bulan-bulan haram itu. Apatah lagi sebenarnya ketika ini dibawa dalam konteks kita sebagai umat Islam. Seharusnya yang paling pantas untuk memuliakan bulan-bulan haram itu adalah bukan umat terdahulu, akan tetapi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita dalam kalam Allah yang agung pada Quran surah Ali Imran ayat 110, di situ Allah memberikan legitimasi istimewa kepada kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik dari sekian banyak umat yang pernah aku utus kepada kalian. Nah, olehnya itu yang paling pantas dan punya gawean untuk memuliakan bulan-bulan haram ini adalah bukan umat yang lain, tapi umat Islam itu sendiri, umat Nabi Muhammad SAW, kita ini. Maka sahabat-sahabat farmasi yang saya hormati dan saya muliakan, saat sekarang ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang biasa disebut dengan bulan haji. Sekali lagi bahwa saat ini saudara-saudara kita sementara akan menyelesaikan seluruh rangkaian ritual haji di Baitullah Haramain,
Maka tentu banyak pesan-pesan yang harus kita ambil hikmahnya untuk kita manifestasikan dalam ruang-ruang sosial kehidupan kita. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara memasuki bulan-bulan mulia atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Yang pertama adalah ada ritual puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puasa yang dilakukan Rasulullah SAW tentu berdasarkan napak tilas dari perjalanan kisah Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya, istri dan anaknya, dalam rangka mencari konsep monoteisme, konsep penyembahan satu Tuhan. Maka puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah puasa Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Insya Allah jatuhnya pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juni. Kemudian puasa berikutnya yang tidak kalah penting adalah puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Jatuhnya pada hari Ahad tanggal 16 Juni. Suatu ketika sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa fadilah atau keutamaan dari kedua puasa itu sehingga engkau sangat mengkhususkan?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa puasa hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Sedangkan puasa hari Arafah ya, itu menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yukafirus sanatil lati madiyah wal baqiyah. Dan itu hanya didapatkan di 2 hari itu saja. Dan cuma di bulan Zulhijjah saja. Tidak pada bulan-bulan yang lain. Ini adalah sebuah keistimewaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Dan inilah yang membuat umat Rasulullah SAW seperti kita ini mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Sahabat-sahabat podcast yang saya hormati dan saya muliakan. Selanjutnya ada ritual di mana kita harus melaksanakan ini dengan baik, yaitu ritual ibadah sholat Idul Adha itu sendiri. Sholat Idul Adha tentu hampir sama dengan hukumnya dengan sholat sunnah Idul Fitri, sunnah yang statusnya muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak dilaksanakan, sebenarnya tidak berdosa tapi rugi bagi kita kalau kita tidak menjalankannya. Maka beruntunglah kalau kita masih ada waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang bersama-sama dengan saudara-saudara kita lainnya untuk berjamaah. Maka kita tunaikan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan-tahapan sunnah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sebelum sampai ke lokasi ibadah sholat Idul Adha itu sendiri. Yang pertama kita dituntut untuk bagaimana bisa mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Adha. Lalu kemudian kita diperkenankan untuk berpuasa, tidak makan dan minum sebelum selesainya ibadah sholat Idul Adha itu sendiri. Kemudian pada saat kita berjalan, sepanjang perjalanan dari rumah ke tempat menuju pelaksanaan sholat Idul Adha itu, kita dituntut untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti takbir sepanjang perjalanan. Lalu kemudian setiba kita di lokasi sholat, apakah itu di masjid ataukah di lapangan, seyogyanya kita seperti biasa, kita kalau di dalam masjid melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di lapangan saya rasa tidak ada sholat sunnah tahiyatul lapangan, sehingga yang kita lakukan adalah tetap melaksanakan ritual zikir dengan ucapan takbir, tahmid, tahlil, karena ucapan ini yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah ini. Karena sesungguhnya dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah sangat mencintai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan orang-orang akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh ikhlas. Sahabat-sahabat farmasi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ada juga ritual yang lain setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu disebut dengan Yaumun Nahar, hari pengorbanan, di mana kita juga menapaktilasi kisah perjalanan spiritual dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam yang rela berkorban untuk bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari akar kata korba, itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Olehnya itu, bagi siapa saja, kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudahi, barang siapa yang sudah memiliki kelapangan dalam berkurban, lalu kemudian dia enggan untuk berkurban, fala yuqrabanna musallana, maka dia tidak usah mendekati tempat-tempat pelaksanaan sholat-sholat kami, baik itu di masjid maupun di lapangan-lapangan. Seperti itulah teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita telah diberikan amanah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita manfaatkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi wasilah perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang memanfaatkan rezekinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala inilah orang yang mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keuntungan. Akan tetapi orang yang sengaja lupa ataukah mungkin dia lalai dalam mengingat Allah, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Maka itulah yang disampaikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya yang agung, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sahabat-sahabat farmasi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mampu memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah di bulan Zulhijjah ini dengan berbagai macam ritual-ritual yang senantiasa telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah senantiasa diberikan kelapangan untuk bisa juga berkurban, ataukah insya Allah bisa juga melaksanakan ritual haji maupun umroh ziaratul haramain pada tahun-tahun berikutnya. Syukran wa duntum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.